Belum hidup. Soundnya belum hidup, soundnya belum hidup. Colokannya kali. Belum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahmati Allah, kita masih melanjutkan pembahasan hadis-hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kita sudah mencapai hadis yang ke-102, yaitu hadis yang membicarakan tentang Isra dan Mi'raj. Hadis Isra dan Mi'raj adalah hadis yang panjang. Ada dalam kitab ini ada dua riwayat yang sama-sama menceritakan tentang Isra dan Mi'raj. Hadis pertama dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, hadis yang kedua dari Malik bin Sa'sa'ah radhiyallahu anhu, di mana isinya ada kemiripan. Tetapi karena kita memang membicarakan hadis, kita nanti akan bacakan secara lengkap, karena seharusnya ilmu seperti itu, yaitu dibaca sampai lengkap, karena kita akan mengambil hikmah-hikmah, pelajaran-pelajaran dari setiap teks yang ada di dalam sebuah dalil. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, Isra Mi'raj ini ada dua aliran di tengah umat Islam. Aliran yang memperingati Isra Mi'raj sama aliran yang tidak memperingati Isra Mi'raj. Saya nggak tahu masjid ini termasuk madhab yang mana? Madhab yang memperingati Isra Mi'raj atau yang tidak memperingati? Tidak. Sebetulnya nggak ada perbedaan antara yang madhab memperingati Isra Mi'raj atau yang tidak memperingati Isra Mi'raj, karena dua-duanya sepakat bahwa hadis Isra Mi'raj adalah hadis yang sahih. Ini penting. Hadis Isra Mi'raj itu bukan hadis yang diperselisihkan kesahihannya. Kita kan sedang membahas hadis apa? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan ada di kitab ini. Berarti apa? Hadis ini sahih, gak ada perdebatan. Di mana perdebatannya? Di antara poin perdebatannya adalah kapan waktunya peristiwa ini. Umumnya dipercaya oleh masyarakat adalah 27 Rajab. Betul ya? 27 Rajab.
Ini ternyata pendapat ini dianggap lemah. Kenapa? Karena bahkan Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi. Jadi Isra Mi'raj itu kan peristiwa menyusul wafatnya Abu Thalib dan wafatnya Khadijah. Di tahun terakhir kenabian, tahun terakhir Nabi Muhammad di Mekah, 1 tahun sebelum hijrah. Berarti apa? Berapa tahun Nabi Muhammad di Mekah? 10 tahun. 13. Benar. Di Madinah berapa? 10 tahun. Berarti apa? Ini adalah tahun ke-13 kenabian. Maksudnya gitu. Tahun terakhir Nabi di Mekah. Nah, tahun terakhir Nabi Muhammad di Mekah itu istrinya Khadijah, riwayat yang kuat mengatakan wafatnya bulan Ramadan. Bagaimana ceritanya Isra Mi'raj kok bisa jatuhnya di bulan Rajab? Padahal Rajab, Sya'ban, Ramadan. Berarti kan Rajab sebelum Ramadan. Harusnya kejadiannya sesudah Ramadan, kan gitu. Nah, ini diantara yang melemahkan pendapat ini adalah ahli sejarah yang bukunya kita kenal, yaitu Ar-Rahiq Al-Maktum, yaitu Al-Mubarakfuri. Beliau mengkritik pendapat yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadinya pada 27 Rajab. Dan banyak pendapat lain. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari perbedaan pendapat ini, tidak ada satupun riwayat yang bisa diandalkan dalam menentukan kapan kejadiannya. Semua pendapat itu mengandung kelemahan. Berarti apa? Ketika menetapkan 27 Rajab sebagai tanggal terjadinya Isra Mi'raj, lalu memperingatinya, mentanggal merahkannya, berarti apa? Berarti dasarnya aslinya tidak kuat. Ini kan mirip-mirip sama kejadian Natal. Natal itu versi Al-Quran kan ketika apa? Ketika kurma itu berbuah dan bisa rontok ketika digoyang, kan gitu. Itu kejadiannya nggak mungkin di bulan Desember. Kenapa? Desember itu adalah bulan di mana di Timur Tengah, wilayah dengan 4 musim, itu adalah di puncak-puncaknya dingin. Jadi nggak mungkin peristiwa itu terjadi di 25 Desember. Nah, ini mirip dengan itu ya. Jadi karena itu mazhab yang tidak memperingati menurut saya lebih mudah berargumen. Kenapa Anda tidak memperingati? Lah seluruh perdebatan ulama tentang penentuan tanggal itu nggak ada yang sepenuhnya disepakati. Semuanya ada yang bantah. Lah kalau seperti itu ngapain kita tetapkan? Benar nggak? Ya kita imani saja Isra dan Mi'raj. Sama dengan memperingati Maulid 12 apa? Rabiul Awal. Itu ternyata juga tanggal wafatnya Nabi. Nah, ini yang mau diperingati lahirnya atau wafatnya? Kan dilema ya. Kalau orang memperingati wafatnya kan seolah-olah bergembira dengan wafatnya. Jadi memperingati atau tidak memperingati itu poinnya harus sepakat bahwa kita kita mengimani riwayat ini karena memang riwayat ini sahih, tidak diperdebatkan. Yang kita tidak imani adalah kapan kejadiannya karena memang ini diperdebatkan oleh para ulama. Ya. Sehingga menetapkan tanggal tertentu sebagai hari untuk memperingati itu dasarnya sebetulnya tidak kuat. Sehingga perdebatannya sebelum sampai kepada apakah itu sesuai sunnah Nabi atau tidak, perdebatannya mundur dulu. Tanggal yang disepakati tanggal berapa? Kalau Anda bisa tunjukkan tanggal yang disepakati para ulama, tidak apa-apa saya ikut. Ya kan gitu ya.
Tapi ketika Anda tidak bisa menunjukkan bahwa tanggal itu disepakati oleh para ulama, berarti apa? Lah ngapain kita mengadakan suatu acara di mana tanggalnya sendiri masih diperdebatkan? Sama dengan ulang tahun, tetapi tanggal kelahirannya 29 Februari. Ini kasihan, Pak. Kasihan. Kalau memang Islam itu merekomendasikan hal-hal seperti itu akan ada orang yang sedih selama 3 tahun. Kenapa? Tanggal 28 besoknya pengen memperingati ulang tahun. Ternyata besoknya bukan 29 tapi 1 Maret. Tahun depan nunggu lagi. Lah, lewat lagi. Tahun depan nunggu lagi, lewat lagi. 4 tahun sekali baru bisa. Berarti bukan ulang tahun tapi ulang 4 tahun. Makanya saya mengusulkan bagi yang memperingati ulang tahun, sebaiknya menggunakannya pakai tahun Hijriyah. Kenapa? Dan Nabi Muhammad diperingati ulang tahunnya juga pakai Hijriyah. Kenapa umatnya memperingati pakai Masehi? Ini kan nggak nyambung. Jadi ya udahlah, kita tidak sedang memperdebatkan itu ya. Tapi intinya apa? Jangan pernah tidak kritis. Biasakan kritis. Biasakan kritis. Contoh misalnya, nenek moyang mengatakan itu syukuran kehamilan itu 4 bulan. Ada 4 bulan, Pak ya? 4 bulan juga ada. Nanti ada 7 bulan, 7 bulan. Kita perlu kritis. Pak, sebetulnya esensinya tasyakuran itu apa sih? Ya esensinya kita mensyukuri sudah dikasih kehamilan, ya kan? Nah, syukur itu kan perbuatan baik, semakin cepat semakin baik. Gimana kalau kita majukan bulan ke-6? Ya nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Kenapa? Bagaimana kalau dimajukan bulan ke-5? Berarti apa? Kalau tidak bisa menjawab dengan akurat, berarti apa? Itu hanya dzan. Dzan itu artinya praduga. Itu hanya sangkaan-sangkaan. Ya, tidak ada dalil yang pasti bahwa memang harus bulan ke-7, memang harus bulan ke-4. Nah, kita harus membiasakan cara pandang kritis seperti itu ya. Baik jemaah sekalian, kemudian Isra dan Mi'raj. Di antara perdebatan yang kedua adalah apa? Isra dan Mi'rajnya Nabi itu ruhnya saja atau ruh dengan jasadnya? Apa pendapat yang kuat? Pendapat yang kuat adalah ruh dan jasadnya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah dalam surat Al-Isra ayat yang pertama ya. Jadi Isra Mi'raj itu bagi yang tidak mengimani hadis tentang Isra Mi'raj, dia tidak bisa menolak keberadaan Isra Mi'raj karena ada di dalam Al-Qur'an. Jadi kita sebagai orang beriman tidak mungkin menolak peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa? Kalau menolak Isra Mi'raj berarti menolak salah satu dari ayat di dalam Al-Qur'an, atau bahkan menolak satu surat di dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ada surat namanya Al-Isra, surat yang ke-17 sebelum surat Al-Kahfi. Nah, surat Al-Isra itu mengatakan begini, Subhanalladzi asra bi'abdihi. Berarti apa? Maha suci Allah yang mengisrakan hambanya. Abdihi, bukan dengan kalimat biruhin nabiyyi, dengan rohnya Nabi, tetapi apa?
mengisrakan hambanya, abdihi. Hambanya itu kan terdiri dari roh sama jasad. Nah, jadi pendapat yang mengatakan bahwa Isra-nya Nabi itu hanya rohnya saja itu tidak kuat ya, karena teks dalilnya mengatakan abdihi. Abdun terdiri dari roh dan jasad. Alasan yang kedua, kalau cuma rohnya saja yang diisrakan, berarti itu bukan mukjizat, karena roh itu adalah sama dengan cahaya atau serupa dengan itu, sesuatu yang tidak kasat mata. Berarti dia tidak perlu benturan dengan atmosfer, karena dia seperti cahaya. Kalau meteor nabrak atmosfer kebakar. Lah kalau cahaya nabrak atmosfer kebakar enggak? Dia cahaya, ya, cahaya bisa nembus itu. Berarti apa? Tidak perlu sampai 1 malam kalau cahaya mah. Ya, itu secepat kilat. Artinya apa? Sisi kemukjizatannya menjadi hilang kalau mengatakan itu hanya rohnya. Dengan mengimani bahwa yang diisra dan mi'rajkan adalah roh dan jasadnya, maka itu menjadi mukjizat. Apa itu mukjizat? Mukjizat adalah suatu keluarbiasaan yang membuat orang-orang kafir yang menolak kebenaran wahyu itu terdiam, tidak bisa melawan. Maka disebut apa? Ajzun, menundukkan, membuat mati kutu. Ya. Kenapa? Karena mereka juga melakukan itu kepada kita. Apa contohnya? Kalau memang Anda Nabi, robahlah bukit Sofa dan Marwah ini menjadi emas. Apa tujuannya? Biar Nabi tidak bisa membuktikan. Nabi menjadi lemah. Nabi terdiam. Nah, maka kemudian dilawan oleh kebenaran dengan disebut mukjizat. Sesuatu yang ajaib yang membuat mereka terdiam, tidak bisa berkata-kata. Contoh yang paling fenomenal adalah mukjizatnya Nabi Saleh. Mereka menantang Nabi Saleh, kalau Anda Nabi, buktikan dengan mengeluarkan onta dari batu. Ternyata Allah kabulkan. Begitu dipukul batu itu ternyata benar-benar keluar, batunya pecah dan keluar onta. Sesuatu yang awalnya mereka niatkan untuk membuat Nabi mati kutu, terdiam, dibalik menjadi mereka yang terdiam. Itu yang namanya apa? Mukjizat. Makanya Al-Quran adalah mukjizat. Kenapa? Ada tantangan di dalamnya. Kalau memang kamu bisa membuat 1 ayat atau 1 surat dari Al-Quran yang serupa Al-Quran, nggak usah sendirian, datangkan mau manusia, jin, semuanya konferensi, susun 1 ayat saja kalau memang bisa. Dan ternyata nggak bisa. Berarti apa? Al-Quran adalah mukjizat, membuat mereka terdiam, tidak bisa melawan. Nah, itu namanya apa? Mukjizat. Nah, kalau rohnya saja berarti bukan mukjizat. Lah, kalau roh ya wajar, bisa dipahami oleh ilmu pengetahuan. Tetapi karena dengan jasadnya, maka itu menjadi sebuah mukjizat. Demikian pula ketika Nabi Muhammad menceritakan peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ya, setelah selesai peristiwa itu, lalu menceritakan kepada musuh bebuyutannya. Lucu ya? Peristiwa yang aneh diceritakan kepada musuhnya, di mana musuhnya itu menunggu sesuatu yang janggal, sesuatu yang aneh, yang membuat orang geleng-geleng, tepok jidat, lalu mendustakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menceritakan kepada Abu Jahal. Abu Jahal nantang gini, kalau Anda menceritakan ini di depan masyarakat Mekah, Anda berani enggak? Ya enggak apa-apa. Itu semacam apa? Abu Jahal memanfaatkan cerita janggal ini, pengakuan janggal ini untuk membuat, jadi ibaratnya nggak perlu menyiapkan peluru, pelurunya sudah ada dari Nabi Muhammad sendiri.
Maka Abu Jahal mengumpulkan masyarakat Mekah dan Nabi Muhammad dipersilakan menceritakan pengalamannya Isra dan Mi'raj. Nabi Muhammad dengan santainya menceritakan pengalaman itu. Masyarakat Mekah yang mendengar ada yang tepuk jidat, ada yang menggoyang-goyang pundak temannya, ada yang bingung, wah kenapa? Ini kalau bahasa anak muda sekarang tuh, ini orang makin absurd. Tahu absurd Pak ya? Absurd itu omongannya tuh nggak bisa dipahami, itu nggak jelas. Ini antara orang beneran atau orang sedang ngigau atau orang sedang apa? Itu membuat mereka makin ragu. Tetapi ada yang tadi lagi-lagi ada yang nyeletuk. Nyeletuk apa? Nyeletuk untuk menguji sebetulnya dia ini bisa dibuktikan apa enggak. Coba kalau memang Anda dari situ ceritakan Masjidil Aqsa itu seperti apa. Nah, ternyata apa? Allah menurunkan wahyu untuk memberikan gambaran utuh tentang masjid itu, lalu menceritakan. Loh, kok pas ya? Ada yang heran, loh kok pas ya? Padahal kita nggak pernah punya data kalau orang ini pernah sampai ke sana. Nabi Muhammad ke Syam itu nggak sampai ke Baitul Maqdis. Waktu apa? Waktu berdagang waktu pernah membawa dagangan ke Syam itu nggak sampai ke Baitul Maqdis. Jadi Nabi Muhammad, masyarakat Mekah tahu Nabi Muhammad itu belum pernah ke Baitul Maqdis. Karena itu diuji dengan coba ciri-ciri Baitul Maqdis itu seperti apa gambarannya. Nah, di situ sesuatu yang niatnya untuk menjatuhkan Nabi Muhammad itu malah ternyata apa? Kebalikannya. Ini yang dinamakan mukjizat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq. Ini juga digunakan orang Mekah untuk menjatuhkan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar kan gak hadir waktu peristiwa itu. Nabi Muhammad menceritakan itu. Lalu ada yang buru-buru menemui Abu Bakar. Sahabatmu itu bilang begini. Menurut kamu percaya nggak? Abu Bakar balik nanya, benar nggak dia ngomong seperti itu? Jangan-jangan kamu aja yang ngarang. Benar, serius. Kalau memang dia benar ngomong seperti itu, jangankan itu yang disampaikan orang masalah gaib itu yang disampaikan saya imani kok. Kan sama saja. Mengimani tentang surga, mengimani tentang neraka yang diceritakan Nabi itu nggak bisa dibuktikan. Ketika saya mengimani hal-hal seperti itu, nggak ada alasan saya untuk mendustakannya. Saya mengimaninya. Itulah alasan kemudian Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar As-Siddiq. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah. Kemudian apa korelasi Isra dan Mi'raj dengan dengan dakwah Islam atau dengan rencana Allah untuk menjadikan agama ini sempurna? Jamaah sekalian, Allah SWT menurunkan agama ini secara bertahap. Diawali dengan Nabi Nuh alaihissalam. Tahap yang diturunkan kepada Nabi Nuh itu tahap apa? Tahap mengedukasi masyarakat bahwa berhala itu tidak boleh disembah. Yang kedua, memberikan bukti kepada manusia ketika Anda mendengarkan dakwah kebenaran dan Anda tolak, Anda akan dihukum oleh Allah. Ini adalah bukti pertama, ancaman itu yang dibuktikan oleh Allah. Maksudnya suatu ancaman yang kemudian terjadi nyata. Sehingga ketika ada nabi berikutnya yang datang sesudah Nabi Nuh, itu mereka sudah belajar, jangan sampai kita nasibnya seperti kaumnya Nabi Nuh, digulung oleh banjir. Demikian pula dengan dihancurkannya Fir'aun, itu menjadi pelajaran bagi para rezim. Ya, mereka harus menerima kebenaran, tidak boleh zalim, tidak boleh menindas masyarakat.
Kalau kalian zalim, tidak menerima kebenaran, tidak bisa menerima nasihat. Ini lagi ramai di media itu. Seorang pemimpin yang tidak mau menerima nasihat terkait dengan kereta cepat, kan gitu ya. Dinasihati oleh Nabi Musa, tidak mempan. Diperingatkan dengan berbagai macam peringatan yang ada berbagai macam musibah yang Allah turunkan ke Mesir, itu tidak membuat Fir'aun bergeming. Tetap bersikukuh bahwa menolak semua peringatan itu. Apa akibatnya? Dihancurkan oleh Allah. Ini semua adalah tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, sampai pada titik di mana Nabi Muhammad itu sempurna. Sampai-sampai dalam hadis Nabi itu digambarkan, aku itu ibarat satu bata. Islam itu sudah terbangun dengan hampir sempurna, tinggal ada satu bata saja. Dan akulah satu bata itu yang menyempurnakan. Berarti Allah menurunkan agama ini tahap demi tahap, tetapi melalui dua kelompok masyarakat yang berbeda. Satu melalui masyarakat Bani Israel, lalu disambung dengan masyarakat Bani Ismail. Maka perlu dua komunitas ini disatukan. Bukan disatukan, ada sesuatu yang simbolik yang menjadi simbol bahwa dua ajaran yang diturunkan kepada dua komunitas yang berbeda ini aslinya nyambung. Dan Isra Mi'raj adalah sebagai salah satu peristiwa simbolik untuk menyambungkan itu. Sehingga Mekah itu terhubung dengan Baitul Maqdis. Bani Ismail terhubung dengan Bani Israel. Nah, itu korelasinya. Sehingga Allah mengisrakan. Asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Lalu disusul kisah tentang Bani Israel. Supaya apa? Orang ketika mempelajari Islam, dia tetap sadar bahwa Islam itu adalah bentuk sempurna dari tahap demi tahap yang sebelumnya Allah sudah turunkan. Berarti tidak ada kontradiksi antara Islam yang diturunkan kepada Bani Ismail dengan Islam yang diturunkan kepada Bani Israel. Jamaah sekalian dirahmati Allah, kemudian nanti ketika naik Mi'raj itu juga disambungkan, ketemu dengan nabi-nabi Bani Israel, ketemu dengan Nabi Yahya, ketemu dengan Nabi Isa, terus ketemu dengan Nabi Musa, tokoh terpenting dari Bani Israel. Lalu ujungnya adalah ketemu Nabi Ibrahim alaihissalam di tingkat yang ketujuh, langit yang ketujuh. Barulah kemudian naik ke Sidratul Muntaha. Ini memberi penggambaran yang sangat lengkap bahwa agama Islam yang diturunkan kepada Bani Ismail itu terhubung dengan agama yang diturunkan kepada Bani Israel. Kemudian ketika Nabi Muhammad mendapatkan perintah, salat awalnya 50 waktu, turun ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diam aja. Oleh-olehnya dari atas apa? Dikasih perintah salat 50 waktu. Nabi Ibrahim ini kan tipe manusia apa? Nabi Ibrahim itu tipe manusia yang enggak pernah menawar. Disuruh apa saja enggak pernah nawar. Dan karakter itu kebawa sampai ketika Nabi Muhammad, cucunya sendiri, dikasih perintah 50 kali sholat, dia diem aja, enggak komen apa-apa. Karena memang beliau tidak pernah nawar ketika mendapat perintah untuk membawa anak istrinya ke Mekah. Ya udah, laksanakan, enggak ada satupun nawar gitu.
Ya Allah kok jauh amat, itu nggak ada. Ya Allah kenapa sih tujuannya kok sepanas itu, tempat yang seperti itu, nggak ada nawarnya sama sekali. Artinya apa? Salat 50 waktu dibanding perintah untuk membawa anak istri di tempat seperti itu masih lebih berat perintah untuk Nabi Ibrahim. Sebagaimana perintah untuk menyembelih anaknya itu masih jauh lebih berat daripada perintah salat 50 waktu. Karena itu Nabi Ibrahim tidak komen apa-apa. Ketika turun ke tingkat yang ke-6 ditempati Nabi Musa nanya, oleh-oleh kamu dari atas apa? Dapat sholat 50 kali sehari. Itu umatmu gak bakalan sanggup, ya kan gitu. Naik lagi, tawar. Jadi ide nawar itu dari siapa? Dari Nabi Musa. Dan ini memang ketika hidup di dunia kan juga pernah punya pengalaman seperti itu, ketika sama Khidir kan. Jadi Nabi Musa itu memang gentle. Gentlenya apa? Kepada Khidir juga berani protes, kepada Fir'aun juga berani mengatakan, coba. Jadi bukan jago kandang. Nabi Musa itu bukan jago kandang. Kepada musuh yang paling garang berani mengatakan, lepaskan Bani Israel, aku utusan dari Rabbul Alamin, lepaskan Bani Israel, jangan Anda adab, biar bersama kami. Ngomong seperti itu di hadapan penguasa yang paling, ya, kekuasaannya itu absolut, seorang raja Mesir. Demikian pula pernah protes kepada Khidir, jangankan Khidir, Fir'aun aja dihadapin kan gitu ya. Makanya ketika mendapatkan seperti itu, Nabi Musa menyarankan supaya Nabi Muhammad menawar. Ya, memang kita itu kalau punya teman tuh baiknya ya punya dua tipe seperti itu. Ya, satu tipe yang memang udahlah bismillah laksanakan. Ada satu lagi yang wah ini nggak bisa nih, kayaknya harus begini begitu. Kalau kita ketemunya ya ini yang sering dilakukan para tiran. Para tiran itu menghilangkan orang yang mengkritik. Itu kesalahan besar. Kenapa? Dia pengen rakyatnya itu satu tipe, nggak ada satupun yang berani mengoreksi. Akhirnya ketika dia terjerumus, nggak ada yang menyelamatkan, karena tipenya sama. Nah ini Nabi Muhammad ketemu dengan dua tipe, tipe Nabi Ibrahim sama tipe Nabi Musa. Dan terbukti kita mendapat keberuntungan dengan adanya tipe Nabi Musa. Kenapa? Salat kita jadi 5 waktu. Kita layak berterima kasih kepada Nabi Musa. Orang yang berani komplain, ya. Bahkan kepada Allah, ya, lengkap ini Nabi Musa, ya. Berani menghadapi Fir'aun, berani protes kepada Khidir, bahkan berani nawar kepada Allah. Ini luar biasa. Tapi Nabi Musa melakukan itu bukan karena egonya. Nabi Musa menyarankan itu karena apa? Umatmu gak akan kuat. Lihat, perhatikan, Nabi Musa bukan orang yang cuma berani karena sok jago, bukan, tetapi orang yang penuh hikmah, penuh pertimbangan. Kenapa? Nabi Musa pernah punya pengalaman punya umat sengeyel Bani Israel. Itu jadi pembanding. Dulu aku itu pernah mimpin masyarakat. Menurut saya, pengalaman saya, kalau umatmu disuruh kayak begitu, dalam hitung-hitungan ilmu psikologi yang saya pahami, kira-kira begitu ya, itu kayaknya gak bakalan mampu. Apalagi umat akhir zaman. Disenggol pipinya sama bu guru kepala sekolah aja lapor polisi kan gitu ya. Cowok gagah gondrong disentuh pipinya sama bu guru cewek kan gitu ya, kepala sekolah, itu aja lapor ke orang tua, lapor ke polisi. Nah, umat kayak begini kok dikasih sholat 50 kali kan gitu ya. Jadi visi ke depan Nabi Musa itu memang sangat tajam ya, sangat tajam. Jadi Nabi Musa ini memang
Nabi nomor 2 setelah Nabi Muhammad dalam hal apa? Pengalamannya memimpin masyarakat. Enggak ada tandingannya. Makanya dalam hadis ketika Nabi diperlihatkan ada Nabi diikuti 1 orang, Nabi diikutin 2 orang, Nabi diikutin 3 orang, bahkan ada Nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Itu kan kemudian Nabi diperlihatkan ada hitam-hitam banyak sekali. Maksudnya gambaran rambut kan kalau orang berkumpul kelihatan rambutnya kan hitam ya. Saya jadi mikir, lah kenapa yang digambarkan kok hitam ya? Oh, ternyata sampai sekarang terjadi. Ternyata orang-orang yang menerima Islam itu rambutnya pada hitam. Bukan bule. Penggambaran tentang warna rambut sawadun azimun, hitam yang banyak. Wa dzanantu annahum ummati, aku menyangka mereka itu umatku saking banyaknya. Lalu ada suara yang mengatakan itu umatnya Musa. Itu kaumnya Musa, pengikutnya Musa. Baru kemudian ditampakkan lagi ada hitam-hitam banyak sekali. Itulah umatmu. Di antara mereka ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Saat itulah Uqasyah bin Mihsan kemudian angkat tangannya, Rasulullah, apakah aku salah satu dari 70.000 itu? Rasulullah spontan menjawab iya. Yang lain buru-buru tergopoh-gopoh untuk mendapatkan jawaban itu. Ya Rasulullah, aku salah satu dari mereka. Kamu keduluan Uqasyah. Nah, ini Uqasyah ini mirip dengan Nabi Musa, cepat ya, reaktif ya. Kalau ada kebaikan itu cepat menyambut. Baik, ini prolognya ya, prolog tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita masuk ke hadisnya. Hadis dari Abu Dzar. Haditsu Abi Dzarrin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau pengajian Isra Mi'raj mungkin enggak akan sampai dibacakan hadisnya lengkap ya. Makanya pengajian ini lebih lengkap daripada peringatan Isra dan Mi'raj insyaallah. Karena kita sampaikan secara lebih detail. Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah." Atap rumahku itu tiba-tiba dibuka. Ya, jadi kebayang apa? Mobil yang bisa atapnya dibuka gitu ya. Atap rumahku tiba-tiba kebuka. Wa ana bi Makkah, aku saat itu masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah. Fa nazala Jibril kemudian turun melalui apa? Nah, kan diawali dengan kalimat dibuka atap rumahku, kebuka. Jibril kemudian turun, berarti turunnya lewat mana? Ya lewat atap yang kebuka tadi itu. Lah kalau nggak lewat situ ngapain diceritakan, benar nggak? Fa faraja an sadri, lalu kemudian membelah dadaku. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu 2 kali dadanya dibelah. Yang pertama adalah ketika umurnya 4 tahun di asuhan Halimah As-Sa'diyah. Ketika itu kemudian ditangkap oleh seorang pria, lalu dibaringkan, dibelek dadanya, lalu dikeluarkan, dicuci dengan air Zam-Zam. Lalu kemudian ditangkapkan kembali. Anak-anak yang menyaksikan pada histeris, ini diapain? Rupanya habis itu sehat lagi, kayak apa? Kayak sulap gitu. Thumma ghasalahu bima'i Zamzam, kemudian mencuci dadaku, hatiku itu dengan air Zam-Zam. Thumma jaa bitastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan, kemudian Jibril membawa 1 nampan yang penuh dengan hikmah dan iman. Fa afraghahu fi sadri, kemudian dituangkan ke dadaku. Luar biasa, iman dan hikmah seember, kira-kira begitu, dituangkan ke dada Nabi Muhammad. Bagaimana tidak bijaksana orang seperti itu ya. Lah kalau kita punya pemimpin kan, coba punya pemimpin yang dadanya dicuci malaikat, Masya Allah ya.
Tsumma atbaqahu, kemudian ditutup kembali dada itu. Nabi Muhammad bisa cerita berarti apa? Nabi Muhammad dalam kondisi sadar tanpa dibius. Bius total. Kalau di dunia kesehatannya. Berarti juga enggak sakit. Ya. Tsumma akhadha bi yadi fa'araja bi ila sama'id dunya. Kemudian membawaku untuk naik ke langit dunia, sama'id dunya. Falamma ji'tu ila sama'id dunya qala Jibril lil khazinis sama'i iftah. Tatkala aku sampai, jadi ini tidak menceritakan Isra-nya ya, langsung menceritakan Mi'raj-nya. Ketika aku sudah sampai ke langit bumi, Jibril mengetuk pintu, minta izin kepada penjaga langit. Bukakan. Qala man hadha? Siapa ini yang minta izin ini siapa? Hadza Jibril, ini Jibril. Saya juga bingung kenapa emang enggak kenal sama Jibril ya? Atau mungkin di balik pintu gitu ya, jadi nggak kelihatan, cuman kedengaran suaranya. Kalau kita bayangkan kan semacam itu ya, orang ngetok pintu, siapa yang ngetok kan gitu ya. Anak-anak kalau dulu kalau cerita gitu, siapa kamu? Saya. Loh, ya memang siapa yang ngetok? Saya. Kalau anak-anak kan nggak bisa membayangkan bahwa jawaban saya itu membingungkan. Ya, tapi jawabannya benar, saya. Seperti pertanyaan, ini punya siapa? Punya saya. Dia apa? Menjawab seperti dia menjawab ini milik siapa. Ketika ngetok pintu, siapa di luar? Saya. Tetapi di sini Jibril menjawab, "Hadza Jibril." Saya Jibril. Qala hal ma'aka ahad? Apakah bersama Anda ada orang lain? Nah, ini berarti kan apa? Pos apa istilahnya? Pos pemeriksaan ya. Anda bersama siapa kira-kira begitu? Na'am ma'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bersamaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala au ursila ilaihi. Penjaga langit nanya, "Loh, dia sudah diutus toh?" Kira-kira kalau bahasa kita. Dia kaget kenapa? Dia kan tahu akan datangnya peristiwa itu. Dia terkejut, oh sekarang ya orang yang namanya Muhammad itu akan naik ya. Karena mungkin dia sudah punya informasi itu dan menunggu lama kapan akan datang peristiwa ini. Au ursila ilaihi qala na'am. Iya, dia sudah diutus. Berarti sudah zamannya orang ini ya lahir ke bumi lalu kemudian diutus. Falamma fataha alaina as-sama'ad dunya fa idza rajulun qa'idun. Tatkala pintu langit dibuka, aku kemudian mendapati seorang pria sedang duduk. Ala yaminihi aswidatun wa ala yasarihi aswidah. Di mana di bagian kanannya itu ada aswidah. Aswidah itu jamak dari sawat yang tadi saya gambarkan. Orang-orang kalau jumlahnya banyak itu kan digambarkan dengan warna hitam. Di sebelah kanannya ada banyak warna hitam, di sebelah kirinya juga ada banyak warna hitam. Maksudnya ada rombongan orang di sebelah kanan, ada rombongan orang di sebelah kirinya. Kemudian idza nadzara qibala yaminihi dhahika. Apabila menengok ke sebelah kanan yang kerumunan orang yang banyak di sebelah kanan, si pria ini, si laki-laki ini tertawa. Wa idza nadzara qibala yasarihi baka. Apabila menengok ke sebelah kiri, si pria ini menangis. Qala marhaban bin nabiyyis salih wal ibnis salih. Lalu si pria itu mengatakan begini, marhaban, selamat datang nabi yang saleh dan putra yang saleh. Qultu li Jibril, aku tanya ke Jibril, Jibril,
Man hadza, siapa pria itu? Jibril menjawab, hadza Adam, ini adalah Adam. Jadi pertama di langit pertama ketemu Nabi Adam. Wa hadhil aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasamun nasamu banihi. Kerumunan hitam di sebelah kanannya dan sebelah kirinya itu adalah penggambaran keturunannya, keturunan orang ini yaitu Nabi Adam. Fa ahlul yamini minhum ahlul jannati, yang kerumunan sebelah kanan itu adalah calon-calon penduduk surga, dan kerumunan sebelah kirinya adalah calon-calon penduduk neraka. Makanya ketika nengok ke kanan tertawa, ketika nengok ke kiri menangis. Fa idza nadhara an yaminihi dhahika, apabila menengok ke kanan tertawa. Wa idza nadhara qibala shimalihi baka, apabila menengok ke sebelah kiri dia menangis. Hatta arajabi ila sama'its tsaniyah, lalu kemudian setelah itu aku dinaikkan, diajak naik lagi ke langit yang kedua. Pertanyaannya adalah apakah langit-langit ini sama dengan atmosfer? Sebab atmosfer itu kata para ahli juga 7, benar enggak? 7 lapis atmosfer, ya, sampai ke lapisan paling atas, dan di atasnya tidak ada lagi oksigen, tidak ada lagi udara, sehingga orang kalau hidup di sana nggak bisa hidup. Wallah alam. Karena hadis ini keluarnya sebelum orang tahu ada lapisan-lapisan atmosfer. Tapi kan ya bisa jadi, ya, jadi kalimat maksimal yang bisa kita simpulkan adalah bisa jadi, atau bisa juga bukan, ya, kita tidak tahu. Wallah a'lam bishawab. Allah yang maha tahu. Lalu kemudian dibawa naik ke langit yang kedua. Faqala li khaziniha iftah, ngetok lagi ke penjaganya, tolong bukakan pintunya. Faqala lahu khazinuha mithla ma qala al-awwal, penjaganya kemudian menjawab dengan seperti jawaban penjaga pintu yang pertama. Fa fataha qala fa fataha qala Anasun fa dzakara annahu wajada fis samawati Adam wa Idris wa Musa wa Isa wa Ibrahim salawatullahi alaihim walam yuthbit kaifa manaziluhum ghaira annahu dzakara annahu wajada Adam fis sama'id dunya wa Ibrahim fis sama'is sadisah. Kemudian Anas menyela, dalam riwayat ini ada dimasukkan nama Anas, mengatakan bahwasanya wajada fis sama'i, Nabi Muhammad mendapati di langit-langit itu menemukan atau bertemu dengan Adam, Idris, Musa, Isa salawatullahi alaihim, ya. Tetapi tidak diterangkan bagaimana mereka berada di tingkat-tingkat yang mana, di mana Nabi Muhammad menemui Adam di langit dunia, langit dunia, wa Ibrahim fis sama'is sadisah. Falamma marra Jibril bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi Idris qala marhaban bin Nabiy salih wal akh as-salih. Ketika melintas pada Jibril dan Nabi Muhammad melintas dan bertemu dengan Idris, qala marhaban bin Nabiy salih, marhaban, selamat datang Nabi yang saleh dan saudara yang saleh. Faqultu man hadha, lalu aku bertanya siapa ini? Qala hadha Idris, ini adalah Idris. Thumma marartu bi Musa faqala marhaban bin Nabi saleh. Ini terulang ya, ketika naik terus ketemu dengan Nabi Musa. Lalu kemudian setelah ketemu Nabi Musa diucapkan lagi kalimat itu. Lalu kemudian ketemu Nabi Isa, lalu ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, kita lompat ke pertemuannya dengan Nabi Ibrahim. Qala hadza Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Thumma urija bi hatta dhahartu limustawa asma'u fihi sarif al-aqlam. Lalu aku dibawa naik lagi. Jadi nah, ini pentingnya
riwayat, bukan hanya tunggal ya. Kita nanti akan mendapatkan penjelasan lebih detail adalah di hadis yang ke-103 riwayat Malik bin Sa'sa'ah, itu menceritakan dengan versi yang berbeda. Nah, di sini dipotong kisahnya itu tidak banyak diceritakan, langsung ketemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu di langit yang ketujuh, langit yang atau tingkat yang ketujuh, tingkat yang paling tinggi. Sesudah ketemu Nabi Ibrahim, lalu kemudian dibawa naik lagi ke suatu tempat yang disebut dalam hadis ini limustawa asma'u fihi sarifal aqlam. Aku dibawa naik sampai ke tingkat di mana aku mendengarkan goresan pena. Apa yang dimaksud goresan pena di sini, Pak? Goresan pena di sini adalah goresan pena menulis takdir. Karena kan ada makhluk yang disebut dengan qalam. Ya, qalam itu tugasnya adalah menulis, menggoreskan tulisan. Nah, Nabi Muhammad dibawa naik sampai ke tingkat mendengarkan goresan pena itu. Fa faradallahu ala ummati khamsina salatan. Kemudian Allah menyampaikan perintah untuk umatku, yaitu 50 kali salat. Faraja'tu bidzalika hatta marartu ala Musa. Aku turun melewati Nabi Ibrahim sampai kemudian ketemu Nabi Musa. Faqala ma faradallahu laka ala ummatik. Nabi Musa bertanya, apa yang Allah fardukan kepada umatmu? Qultu farada khamsina salatan. Allah memfardukan 50 salat. Qala farji' ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Kembalilah kepada Rabbmu Allah SWT, karena umatmu tidak akan mampu menjalankan itu. Faraja'ani fawada'a syatraha faraja'tu ila Musa. Lalu aku naik lagi meminta diturunkan, maka kemudian Allah mengurangi separuhnya menjadi 25. Aku kembali lagi ke Nabi Musa, sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa aku ceritakan, dikurangi separuhnya tinggal 25. Nabi Musa tetap mengatakan, qala raji' rabbaka fa inna ummataka la tutik. Kembalilah ke Rabbmu karena umatmu tidak akan mampu. Faraja'tu fa wada'a syatraha. Lalu kemudian aku naik lagi, lalu dikurangi lagi separuhnya. Faraja'tu ilaihi qala irji' ila rabbika fa inna ummataka la tutiqu dzalik. Kembalilah ke Rabbmu karena umatmu tidak akan mampu itu. Berarti tadi dikurangi separuh, 25 ditawar lagi dikurangi separuh, berarti tinggal berapa? 12,5. Ya kalau mengikuti riwayat ini berarti 12,5, tetapi kan mungkin maksudnya bukan 12,5, mungkin apakah 12 atau 11. Faraja'tuhu faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna. Maka aku naik lagi, berarti 3 kali ya dalam riwayat ini. Versi riwayat ini adalah 3 kali, separuh, sampai ketika naik ketiga kalinya Nabi Muhammad dikasih 5. Wahiyya khamsun, tetapi hakikatnya 50. La yubaddalul qawlu ladayya. Tidak ada perkataan yang bisa dirubah. Maksudnya ini sudah vonis final. Faraja'tu ila Musa faqala raji' rabbaka. Aku ketemu lagi Nabi Musa. Nabi Musa masih ngomong, balik. Tawar lagi. Faqultu istahyaitu min rabbi. Aku sudah malu 3 kali nawar. Aku malu dengan Rabbku. Tsumman talaqa bi, kemudian aku turun kemudian aku dibawa naik hatta intahabi ila sidratil muntaha, sampai aku ke lokasi yang disebut dengan sidratil muntaha. Ghasyiyaha alwanun la adri ma hiya, yang ditutupi dengan warna-warni yang aku tidak tahu. Thumma udkhiltul jannata, kemudian aku dimasukkan ke surga. Fa idza fiha habayilul lu'lu' wa idza turabuhal misku. Di mana surga itu banyak kubah-kubah ya. Kubah-kubah yang terbuat dari mutiara dan tanahnya dari parfum misk. Misk itu biasanya orang menerjemahkan dengan kasturi. Wallahu a'lam. Jadi ini adalah
riwayat versi Abu Dzar Al-Ghifari, ya, yang dimana riwayat ini adalah versi Imam Bukhari, ya. Versi Imam Bukhari menceritakan ini dipersingkat, dimana dalam hadis versi yang lain itu ada keterangan begini, kenapa diringkas menjadi 50, walaupun di sini juga dicantumin ya 5 tetapi nilainya adalah 50. Kenapa? Karena mengacu kepada standar di dalam syariat kita, al hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu nilainya 10. Maka meskipun kita menunaikan sholatnya 5 kali, tetapi hakikatnya pahalanya adalah 50 kali sholat. Baik jamaah sekalian dirahmati Allah, ini adalah hadis pertama, hadis yang membicarakan tentang Isra dan Mi'raj. Masih ada hadis yang kedua, ada hadis yang ketiga, hadis yang kelima, dan hadis yang keenam. Tetapi hadis yang panjang ada di hadis yang kedua. Kita akan bacakan di kesempatan yang akan datang. Baik, barangkali ada pertanyaan, dipersilakan. Tidak ada? Alhamdulillah, ya. Berarti kita sampai di hadis yang ke 102. Baik, demikianlah kita bacakan hadis tentang Isra dan Mi'raj. Semoga bisa memberi tambahan pengetahuan. Sekali lagi saya ingin tegaskan bahwa madhab apapun yang kita ikuti, apakah madhab yang memperingati Isra Mi'raj maupun tidak memperingatinya, itu kita dipersatukan dengan satu hal, bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih, bahwa perintah salat 5 waktu adalah perintah yang istimewa karena didapatnya melalui apa istilahnya, melalui kedatangan, ya ibarat kerajaan Allah kan sebagai raja langit dan bumi. Itu apa ya, pejabat datang ketemu, diundang oleh raja lalu dikasih perintah. Ini sesuatu yang unik, di mana syariat yang lain itu tidak menggunakan cara itu. Syariat yang lain adalah diturunkan melalui malaikat Jibril. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa salat adalah ibadah yang sangat penting. Kemudian sedikit saya mau tambahkan bahwa Isra dan Mi'raj itu terjadi sesudah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, dan sesudah Nabi Muhammad dakwah ke Taif, di mana di Taif Nabi Muhammad dilemparin batu sampai berdarah-darah. Ketika Aisyah pernah ditanya, ketika Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa momen yang paling berat dalam hidup Anda? Nabi menjawab, Aqabah. Kata para ulama, Aqabah maksudnya adalah peristiwa yang mengerikan ketika mendakwahkan Islam di Taif, ketika dilempari batu oleh anak-anak, perempuan, budak-budak, ya, sampai terluka, lalu kemudian lari sampai berteduh di satu kebun anggur, bertemulah dengan orang dari Nainawa, ya, dengan pria penjaga kebun itu. Lalu dia dikasih, Nabi Muhammad diberikan anggur, lalu tanya kepada penjaga kebun itu, kamu dari mana? Aku dari Nainawa. Nainawa itu mana, Pak? Nainawa itu sekarang kalau nggak salah di daerah Irak. Ada satu daerah namanya Nainawa. Oh, dari Nainawa. Itu adalah lokasi Yunus bin Matta. Yunus bin Matta. Dia nabi dan aku adalah nabi. Nah, itu dialog-dialog seperti itu. Intinya adalah Isra dan Mi'raj adalah semacam hiburan kepada Nabi ketika Nabi Muhammad ada pada momen yang paling berat, ditinggal oleh Khadijah, ditinggal
pamannya Abu Thalib mencoba dakwah keluar dari Mekah, Taif, ternyata malah dilemparin batu. Itu ibarat kita itu sudah ini mau kemana lagi nih yang menawarkan Islam. Itu ibaratnya sudah buntu. Ketika dunia menolak, buntu, Allah kasih akses ke langit. Nah, itu tuh apa? Pelajarannya di situ. Allah undang ke langit. Artinya apa? Kamu tidak sendiri. Dipertemukan dengan Nabi Adam, Nabi Musa. Kamu enggak sendiri. Jangan patah semangat, jangan patah arang. Semangat lanjut dakwah dan kamu mendapat apresiasi dari Allah SWT. Allah tidak menyalahkan langkah-langkahmu. Langkah-langkahmu sudah benar. Tinggal lanjutkan istiqomah, tawakal kepada Allah. Ya, kira-kira seperti itu hikmah kalau kita ambil di balik peristiwa Isra dan Mi'raj. Demikian semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.